Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitria dari kelas FICT 2B. Di sini saya akan menjelaskan step by step pembuatan UAS dari mata kuliah pemrograman web. Di sini yaitu kita harus membuat database terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Di sini kita tulis di database yaitu sesuai ketentuan DB petugas web. Lalu kita create di sini. Oke. Setelah ini sudah, kita masuk ke dalam sini. Kita tambahkan di sini yang pertama itu tabel petugas karena ini emang petugas. Lalu kita create. Lalu pada tabel ini kita tambahkan ID petugas, lalu di sini nama, di sini kata sandi, lalu yang terakhir itu kelompok. Pada ID petugas kita geser, lalu AI ini kita checklist, maka pada bagian ID petugas akan otomatis terisi dengan primary key. Lalu pada ID petugas itu harus integer, nama itu harus varchar dengan ketentuan 100. Kata sandi itu juga varchar dengan isi 255. Lalu kelompok juga varchar dengan ketentuan yaitu 50. Setelah sudah, kita tinggal save. Maka tabel petugas sudah terisi seperti ini. Setelah tabel petugas itu sudah ada, kita ke SQL. Lalu di sini kita ketikkan query seperti ini. Insert into petugas. D5 admin, lalu terakhir administrator. Oke, tutup lalu titik 2. Nah, apa sih gunanya query ini? Kenapa harus ditulis? Nah, query ini tuh dibuat untuk menambahkan akun admin ke tabel petugas secara otomatis kayak gitu. Jadi, pas kita masuk ke halaman dashboard kayak gitu, cuma admin dulu yang bisa input gitu pertamanya. Makanya query ini tuh perlu kita masukkan ke database. Lalu setelah sudah, kita go di sini. Dan sekarang kita ke VS Code. Dan sekarang kita ke bagian VS Code. Di sini saya sudah membuat folder yaitu folder petugas web yang memiliki 10 file utama yaitu admin, delete, input, koneksi, login, logout, proses login, sidebar, tampil, dan update. Di sini saya akan
di bagian input.php. Oke, kita mulai saja langsung. Oke, sekarang saya akan menjelaskan file admin.php. Di sini sampai bagian body, ini fungsinya itu untuk menentukan halaman web admin dan memberi judul halaman. Lalu ini untuk ucapan selamat datang. Lalu dari ID petugas sampai dengan paragraf ini itu untuk menampilkan identitas dan hak akses pengguna yang sedang login. Lalu untuk Harif admin PHP dan DLL-nya ini untuk navigasi utama admin untuk mengelola data yang keluar masuk dari sistem. Dan terakhir di sini dashboard untuk menampilkan informasi atau ringkasan data admin. Jadi intinya di halaman admin ini berfungsi sebagai dashboard khusus admin yang menampilkan informasi, menu navigasi, dan juga area konten utama. Oke, sekarang kita ke bagian delete.php. Di sini include koneksi.php itu berfungsi untuk menghubungkan file koneksi. Lalu get ID ini berfungsi untuk mengambil ID petugasnya itu, dan delete ini berfungsi untuk menghapus ID petugas yang dipilih. Nah, untuk menampilkan lokasi itu dari tampil.php-nya. Sekarang kita ke bagian input.php. Di sini seperti biasa input ini berfungsi untuk mengambil data koneksi ke PHP itu seperti menghubungkan kayak gitu. Lalu form di sini berfungsi untuk menyediakan form untuk input data petugas yang akan disimpan ke database. Lalu di sini post ini berfungsi untuk mengecek apakah user sudah menekan tombol simpan atau belum. Lalu pada bagian nama kata sandi kelompok ini berfungsi untuk mengambil data form dan mengamankan kata sandi dengan enkripsi. Lalu yang terakhir, MySQL query ini berfungsi untuk menyimpan data petugas baru ke dalam tabel petugas. Sekarang pada bagian login.php. Di sini itu viewport contain with device itu dipakai atau fungsinya itu untuk menentukan dan memastikan tampilan itu sesuai di berbagai perangkat. Lalu H2 login ini itu untuk menentukan bahwa halaman ini itu halaman login. Dan form ini digunakan atau fungsinya itu untuk mengambil nama dan kata sandi lalu mengirimkannya ke file proses login.php ini untuk diverifikasi. Lalu sekarang pada bagian logout.php, kode ini itu berfungsi untuk logout dengan menghapus semua session dan mengarahkan user ke halaman login kembali. Kalau kita nggak pakai ini, nanti nggak bakal bisa logout. Sekarang pada bagian proses login.php, di sini ada syntax session start, include connector.php ini digunakan untuk menyiapkan session login dan menghubungkan ke database.
Lalu if ini sampai dengan tanda kurung ini berfungsi untuk memastikan data login dikirim dari form. Jika tidak, maka user akan dikembalikan lagi ke halaman login. Lalu fungsi ini digunakan untuk memastikan data login dikirim dari form. Seperti yang tadi. Lalu untuk nama ini digunakan untuk input login dan mengenkripsi kata sandi. Lalu yang terakhir, di query ini digunakan untuk mengecek apakah nama dan kata sandi itu cocok dengan yang ada di database. Lalu terakhir di sini ada if data session, ID petugas, nama, kelompok login time, dan location ini digunakan untuk menyimpan data user ke session dan mengarahkannya ke halaman admin. Di bagian else ini digunakan untuk menampilkan pesan jika login tidak berhasil. Jadi kalau login itu salah, bakal mengarahkan ke halaman berikutnya, lalu akan ditampilkan kata-kata seperti ini. Login gagal. Lalu pada bagian sidebar PHP, bagian ini itu berfungsi sebagai menu navigasi admin untuk mengelola data dan logout. Lalu sekarang pada file tampil.php di sini, include ini seperti biasa untuk menghubungkan ke koneksi.php itu. Lalu data ini MySQL query ini digunakan untuk mengambil seluruh data petugas dari database. Lalu tr ini buat tabel-tabel kayak gitu untuk menampilkan data petugas dalam bentuk tabel maksudnya. Lalu di PHP ini sampai sini digunakan untuk melakukan perulangan untuk menampilkan semua data dari database. Jadi bakal ada perulangan kayak gitu dari database-nya. Lalu pada bagian TR sampai TR terakhir ini digunakan untuk menampilkan ID, nama, list kelompok. Lalu terakhir ini untuk menutup proses perulangan dan tabel datanya. Lalu sekarang pada bagian update.php di sini dari include sampai sini itu digunakan untuk mengambil data petugas berdasarkan ID yang dipilih untuk diedit. Lalu form ini digunakan untuk menampilkan form edit dengan data lama agar bisa diperbaharui. Lalu PHP ini digunakan untuk menyimpan perubahan data ke database lalu kembali ke halaman tampilkan. Jadi intinya kode ini tuh berfungsi untuk mengedit data berdasarkan ID, menampilkan data lama, lalu menyimpan perubahan ke database kembali. Dan sekarang kita akan coba ke webnya. Kita ketik di sini localhost. Petugas web. Sini login.php. Kita masuk. Dan di sini kata sandinya itu password. Kita coba masuk. Maka akan gagal seperti tadi karena kita setting di awal tuh pakai query kalau username itu harus admin dan passwordnya juga harus admin supaya bisa masuk ke awalnya kayak gitu. Sekarang coba kita ganti jadi admin juga di sini. Admin. Kita masuk dan tampilannya akan seperti ini. Itu untuk tampilan dashboard, yaitu di bagian file admin.php. Sekarang kita coba tambahkan petugas di sini. Kita coba tidak isi. Tidak bisa, makanya kita harus isi dulu dengan kelompok misalkan petugas. Kita simpan. Dan seperti itu sudah tersimpan. Untuk melihatnya kita harus kembali ke bagian dashboard. Lalu kita lihat data petugas. Dan tadi sudah ada, dan untuk menghapusnya kita cukup dengan klik delete di sini dan akan terhapus seperti ini. Dan ketika kita klik logout, maka akan kembali ke halaman login petugas kembali.
seperti itu.